Halo teman-teman pejuang skripsi. Udah sampai mana skripsinya? Masih berkutat di bab berapa nih? Kalian gak sendirian kok. Skripsi itu kayak perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Nah, di video kali ini, gue Afi Budi, mau bagi-bagi tips jitu buat kalian yang lagi berjuang di medan perang skripsi, khususnya di babak-babak bimbingan. Gimana sih caranya biar bimbingan lancar jaya, dosen pembimbing happy, dan yang paling penting, skripsi cepat kelar? Penasaran kan? Langsung aja kita simak video ini sampai habis. Teman-teman, setiap dosen pembimbing itu punya kepribadian dan preferensi yang beda-beda loh. Ibarat Pokemon, ada yang tipe api, air, rumput, bahkan ada yang tipe naga. Nah, sebelum kalian bertarung di arena bimbingan, penting banget buat mengenali musuh dulu. Pertama, coba deh kalian observasi gaya komunikasi beliau. Ada dosen yang suka banget kalau mahasiswa rajin sowan ke ruangannya. Tapi ada juga yang lebih prefer komunikasi via email. Ada yang super detail ngasih revisi, sampai typo satu huruf pun dikoreksi. Tapi ada juga yang lebih suka ngasih arahan garis besarnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu pondasi dari skripsi kalian. Di sini, fokus utamanya adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang ciamik. Ingat, pertanyaan penelitian ini ibarat kompas yang bakal ngarahin perjalanan skripsi kalian. Kalau kompasnya aja udah ngaco, bisa nyasar kemana-mana nanti. Nah, gimana sih caranya biar pertanyaan penelitian kita on point? Pertama, mulailah dari isu atau fenomena nyata yang kalian temukan di lapangan. Cari masalah yang menurut kalian menarik dan penting untuk diteliti. Misalnya, kalian bisa baca berita, laporan, jurnal, atau bahkan dari hasil pengamatan langsung di sekitar kalian. Ingat, pertanyaan penelitian yang baik itu spesifik, bisa diteliti, dan punya kontribusi ilmiah. Masuk ke bab 2, waktunya kita berburu harta karun. Eits, bukan harta karun emas berlian ya, tapi harta karun berupa teori dan literatur yang bakal memperkuat argumen skripsi kalian. Bayangin, skripsi tanpa teori dan literatur itu kayak sayur tanpa garam, hambar. Nah, gimana sih caranya berburu teori dan literatur yang relevan? Pertama, manfaatkan platform jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Sinta, Garuda, atau ResearchGate. Ketik kata kunci yang berhubungan sama topik skripsi kalian. Terus voila, ratusan bahkan ribuan jurnal siap memanjakan mata kalian. Kedua, cari teori-teori besar atau klasik yang biasa digunakan dalam penelitian sejenis. Misalnya, kalau topik kalian tentang perilaku konsumen, kalian bisa cari teori plant behavior atau stimulus organism response. Ketiga, gunakan tools canggih di era digital ini, seperti ChatGPT atau tools akademik lainnya. Susun teori-teori itu jadi kerangka yang runut dan mudah dipahami. Bab 3, menyusun metodologi, kayak bikin resep rahasia. Di bab 3, kalian akan menunjukkan kehebatan kalian sebagai ilmuwan dengan menyusun metodologi penelitian. Ibaratnya, kalian lagi bikin resep rahasia untuk mengolah data dan menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pertama, tentukan jenis penelitian yang akan kalian gunakan. Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Pilihan ini akan menentukan bumbu-bumbu apa saja yang akan kalian gunakan dalam penelitian. Kedua, pilih teknik pengumpulan data yang paling tepat. Ada banyak pilihan, mulai dari observasi, wawancara, kuesioner, sampai studi dokumen. Pemilihan teknik ini harus disesuaikan dengan selera penelitian kalian ya. Ketiga, tentukan teknik analisis data yang akan kalian gunakan. Kalau kalian masih bingung, jangan sungkan buat diskusi sama dosen pembimbing ya. Bab 4, mengolah data dan analisis. Saatnya jadi detektif. Selamat datang di bab 4, di mana kalian akan berperan sebagai detektif yang bertugas mengolah data dan mengungkap misteri di baliknya. Di sini, kalian akan menggunakan berbagai alat analisis untuk menginterogasi data dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Kalau kalian memilih metode kuantitatif, kalian bisa menggunakan software statistik seperti Excel, SPSS, Stata, atau R. Nah, kalau kalian memilih metode kualitatif, kalian bisa menggunakan software seperti NVivo atau Atlas 30e untuk membantu kalian menganalisis data tekstual. Software ini akan memudahkan kalian dalam melakukan coding template, mengelompokkan data, dan menemukan pola atau tema yang muncul. Ingat, pemilihan alat analisis harus disesuaikan dengan kasus penelitian kalian ya. Bab 6,
Jaga semangat, skripsi bukan perlombaan. Nah, sekarang kita masuk ke babak final, yaitu menjaga semangat dan konsistensi. Percaya deh, skripsi itu bukan sprint, tapi maraton. Ada kalanya semangat kita menggebu-gebu, tapi ada juga masa-masa kita merasa lelah, jenuh, dan pengen menyerah. Tapi tenang, gue punya beberapa tips nih buat kalian. Pertama, buat jadwal harian atau mingguan. Gak perlu muluk-muluk, yang penting konsisten. Kedua, pecah target besar menjadi tugas-tugas kecil. Misalnya, hari ini targetnya cuma nulis 1 paragraf latar belakang. Ketiga, beri reward untuk diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan satu bagian. Keempat, cari teman satu frekuensi, bikin kelompok belajar bareng, atau curhat-curhatan sama teman yang juga lagi skripsian. Ingat tujuan akhir kalian, lulus kuliah, membanggakan orang tua, dan meraih mimpi-mimpi kalian. Outro, semangat pejuang skripsi. Nah, itu tadi beberapa tips jitu dari gue, Afi Budi, biar proses bimbingan skripsi kalian lancar jaya dan bebas drama. Intinya, hadapi setiap tantangan dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan segelas kopi hangat di samping kalian. Temukan ritme kalian sendiri. Jangan bandingkan proses kalian dengan orang lain, dan nikmati setiap prosesnya. Karena percayalah, perjuangan kalian dalam menyelesaikan skripsi akan menjadi cerita yang seru untuk dikenang di masa depan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pejuang skripsi kalian yang lain. Semangat terus, pejuang skripsi, kalian pasti bisa.